Ya saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Oh, oke. Ikut ya melihat, ikut ya saya lihat tanda tangannya ada di situ. Namanya yang buat juga itu lawyernya Pak Sandi. Namanya Pak Rikrik ya, dulu komisaris utama dari Sarjaya. Nah kemudian saya baru tahu juga waktu itu memang waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Jadi logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham. Oke. Ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies. Kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Bayar dong, berhutang gila-gilaan, lalu nggak mau bayar hutang, lalu ngemplang, jangan mikirin diri sendiri, masa kayak gitu. Bayar dong, karena kalau ditagih dia lebih galak. Kalau utang nggak mau bayar, itu namanya keterlaluan. Jangan gitulah, bayar. Untuk menyampaikan usulan bagaimana kalau bermitra dengan Pak Anies. Ternyata masyarakat itu justru mendukung. Memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Oke. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu. Waketum Golkar ceritakan perjanjian utang piutang Anies dan Sandiaga sebesar 50 miliar. Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa, mengungkap adanya perjanjian utang piutang antara mantan pasangan calon di Pilkada DKI tahun 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies disebut memberikan surat meminjam uang sebesar 50 miliar dalam perjanjian dengan Sandiaga. Erwin Aksa yang merupakan pendukung duet Anies Sandiaga di Pilkada DKI lalu itu menceritakan uang tersebut terkait kebutuhan melancarkan logistik dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Surat perjanjian utang piutang ini, kata Erwin, disusun oleh Rikrik Rizkiana, pengacara Sandiaga saat itu. Itu memang waktu putaran pertama ya, logistik juga susah. Jadi ya, yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu yang ada Pak Rikrik itu, kata Erwin dalam wawancara di akun YouTube Akbar Faisal. Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu yakni Anies meminjam uang kepada Sandiaga. Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies. Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada tahun 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai 50 miliar. Dia perkirakan utang itu belum lunas. Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi terlatih-latih kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. Apa sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya, ujar dia. Di wawancara terpisah, Erwin mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian itu. Dia mengatakan surat terkait perjanjian utang piutang itu ada di tangan Rikrik. Saya hanya melihat, yang megang semuanya lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Rikrik. Rikrik bukan hanya mengetahui, yang menyimpan perjanjian ya Pak Rikrik. Saya cuma melihat saja. Saya juga nggak ngerti kok ada perjanjian itu. Imbuhnya, Irwan mengaku tak tahu menahu kelanjutannya dari perjanjian utang piutang itu pada saat ini. Ya, waktu saya lihat begitu, 50 miliar. Saya nggak tahu sekarang. Nggak tahu kalau itu perjanjian masih berlangsung atau tidak, ujarnya.